Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan memulai ibadah kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-62, ayat 2 dan ayat 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita Bapak Ibu Saudara membuka satu pujian dari nyanyian pujian nomor 1, Suci, Suci, Suci. Mari siapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Kita mau mengucap syukur atas segala berkat, atas segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita membuka satu pujian dari nyanyian pujian nomor 17, bahwa Allah Maha Besar. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karya-Mu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa haulimu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha Besar. Oh Tuhanku,
berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu. Bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaanmu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku dia. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Pasti ada banyak pergumulan saudara-saudara sekalian di antara kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, handai tolan kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Namun kita tetap tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Kita siapkan dengan satu buah lagu, Tenang. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu.
Ya Tuhan, berikanlah firman hidup, agar imanku tak pernah redup. Firman benar kekal yang ku rindu, jadi pedoman bagi hidupku. Ya Tuhan, berikanlah firman benar, jiwaku pun jadi segar. Ya firman-Mu penuh ajaran-Mu yang selalu menguatkan iman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah firman benar, agar jiwaku pun jadi segar. Ya firman-Mu penuh ajaran-Mu yang selalu menguatkan imanku. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersama-sama sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Juni ini. Dan hari ini tanggal 21 Juni kita mengalami penyertaan Tuhan, baik waktu masa PSBB pertama, kedua, ketiga, dan masuk masa PSBL, pembatasan lokal di kota Bandung ini. Tuhan memeliharakan hidup saudara, Tuhan memimpin hidup saudara dan saya. Walaupun kita belum dapat berbakti bersama-sama di gereja, tapi Tuhan menolong saudara dapat beribadah di rumah saudara-saudara masing-masing. Mari pada pagi ini kita membahas satu tema kita yang sudah kita bahas beberapa minggu ini, yaitu 3 minggu ini, bagaimana kita menggunakan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelumnya. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberi pendengaran kepada kami yang baik, hati seorang hamba yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, pada beberapa waktu yang lalu saya membacakan satu bagian dan pengkhotbah lain juga membahas bagian ini, yaitu dari Yakobus pasal yang ketiga. Saya ingin membacakan saja ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Pertanyaan Rasul Yakobus ini juga pertanyaan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Raja Soleman. Kalau seorang dapat menggunakan mulutnya dengan baik, dia dapat membangun hidupnya juga dengan baik. Tapi jika seseorang tidak dapat membangun mulutnya dan perkataannya dengan baik, maka dia juga akan menghadapi banyak kesulitan dalam dirinya sendiri. Bukan orang lain yang menyulitkan, tapi dijerat oleh dirinya sendiri. Saya kira Raja Sulaiman menghadapi begitu banyak jenis orang dan begitu berbagai sifat dan watak dan karakter orang,
sehingga dia dalam hikmat dan pimpinan Tuhan menulis kitab Amsal. Amsal Sulaiman itu adalah ada Amsal perbandingan, ada Amsal penegasan tentang satu hal menegaskan yang lainnya. Dan mari kita melihat beberapa hal yang sangat praktis diajarkan oleh Amsal ini supaya kita dapat menghasilkan satu sumber yang sama, yang lahir dari sumber yang sama dan tercermin dari hati yang terbuka, yang bersih. Memang dalam Amsal pasal Sulaiman pasal 4 ayat 23 dia bilang yang penting itu adalah kita menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan waktu kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan, pikiran kita, perasaan-perasaan kita, kehendak kita dikelola sedemikian rupa sehingga semua itu dapat muncul dalam kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang konstruktif, yang positif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama Amsal pasal yang ke-10. Saya ingin cepat membahas Amsal 10, Amsal 11 dan Amsal yang ke-12 sebagai satu pengajaran untuk kita membangun hidup dan perkataan kita dengan sederhana dan simpel dari Amsal-Amsal perbandingan yang disampaikan oleh Raja Salomo. Yang pertama yang negatif kita melihat bersama-sama, dia menyebutkan dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-8. Amsal 10 ayat ke-8 bilang begini, saudara. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Orang yang pikirannya itu tertinggal jauh di belakang perkataannya. Itu waktu dia mengatakan sesuatu dan sesuatu yang dikatakan itu berakibat kepada orang yang mendengarnya baru kaget. Karena pikirannya ketinggalan 5 kilometer di belakang dan perkataannya berjalan terlebih dulu. Orang yang keceplosan bicara, itu orang yang bodoh, yang kurang berpikir sebelum berbicara, sehingga akibat-akibatnya dikatakan di dalam bagian ini, orang yang bodoh itu akan jatuh, akan terkapar oleh karena bicaranya sendiri. Jadi kadang-kadang perkataan kita yang menjerat kita dan tidak ada hal yang berat yang dihadapi oleh seseorang kecuali oleh lidah dan oleh mulutnya sendiri. Karena itu janganlah jadi bodoh, tetapi kata ayat ini, jadilah bijak hati. Saya menarik dengan bagian ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati yang bijak yang dipelihara sehingga menghasilkan satu perkataan yang baik. Mintalah Allah Roh Kudus menolong saudara supaya saudara dapat bersih hati saudara, pikiran saudara, sehingga perkataan saudara juga bukan perkataan yang bodoh. Lalu kemudian saudara ada lagi yang lain ayat 11. Kalau tadi perkataan yang bodoh, ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, dalam terjemahan lain disebutkan bahwa perkataan orang benar itu membuat kehidupan. Tetapi mulut orang fasik itu menyembunyikan kejahatan. Mungkin dia kata-katanya bagus. Mulut orang fasik itu mungkin memuji saudara. Mungkin juga dia mengucapkan kata-kata yang sepertinya positif, tetapi dia menyembunyikan di dalam sesuatu yang baik adalah niat-niat yang buruk. Karena itu ayat ini bilang kepada kita, kalau kita orang benar itu selalu mengakibatkan kesegaran. Ayat ini bilang mulut orang benar itu sumber kehidupan. Jadi dia adalah dicari oleh banyak orang. Perkataannya ditunggu oleh banyak orang, tidak menyebabkan orang dijatuhkan dan tersandung karena perkataan kita. Saudara, Amsal perbandingan ini sangat menarik sekali bahwa bibir kita hendaknya bibir dan ucapan yang membawa kehidupan, membuahkan kehidupan. Ada hal positif lain lagi di dalam ayat yang ke-13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat.
Tetapi kata Alkitab begini, menarik sekali ayat 13. Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Artinya apa? Artinya ketika kita menyebarkan pengetahuan yang baik, kita dengan mulut kita menyampaikan hal-hal yang positif, membangun, itu mengakibatkan saudara dan saya menjadi disebut sebagai orang yang berhikmat, orang yang penuh pengertian. Tapi sebaliknya, orang yang menyebarkan tadi umpatan, kebodohan, ucapan-ucapan yang tampaknya manis tetapi menjatuhkan adalah orang-orang yang akan menghadapi sengsara dalam hidupnya. Wah, luar biasa sekali Mazmur-Mazmur perbandingan ini, amsal-amsal perbandingan maksud saya. Ada lagi di dalam pasal 10 ayat yang ke-19. Coba kita tamasi ayat-ayat Alkitab yang menarik ini. Amsal 10 ayat 19 ini begini bunyinya, saudara. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Coba saudara bandingkan di bagian ini. Banyak bicara versus menahan bicara. Ya, banyak bicara versus menahan bicara. Orang yang banyak bicara pasti ada banyak kesalahan. Saudara merasakan sendiri. Kalau saudara bicara dengan orang, menit pertama bagus, menit ke-5 bagus, menit ke-10 bagus, menit ke-15 mulai agak ngaco. Saudara terus ngahoding sampai 1 jam, 2 jam, biasanya udah kemana-mana ngomongnya. Yang nggak perlu diomongin, jadi diomongin. Yang nggak perlu dibicarakan, jadi dibicarakan. Betul ya saudara ya? Jadi di dalam banyak percakapan itu, terdapat banyak pelanggaran. Dan ayat ini menolong saya, menolong kita untuk dapat juga ayat ini bilang, yang sempurna, yang baik itu seperti apa? Tetapi siapa yang menahan bibirnya? Menahan bibirnya. Kadang-kadang kita harus menahan ucapan kita. Ini memang sulit. Kita bisa kadang-kadang menahan kemarahan walaupun ngempet. Kita mungkin juga bisa menahan apalagi hawa nafsu kita. Tapi untuk perkataan kadang-kadang kita tidak dapat menahan perkataan kita. Dan sekali perkataan itu keluar, dia seperti virus yang tidak dapat ditarik kembali. Saudara dan saya belajar dari bagian ini, memang ayat ini ayat-ayat perbandingan dari Amsal yang luar biasa, menolong kita mengerti harus belajar menahan diri, harus belajar menahan diri. Lalu perbandingan-perbandingan lain dari pasal yang ke-10 itu dikatakan juga begini saudara, ayat 21, bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Dan boleh diartikan tetapi bibir orang bodoh mati karena kurang berakal budi. Ya. Kalau bibir orang benar itu mengembalakan banyak orang. Artinya saudara dan saya bukan guru, mungkin saudara bukan seorang guru sekolah minggu atau seorang diakon di gereja atau pemimpin di jemaat atau pendeta atau gembala. Tapi saudara dan saya wajib memiliki perkataan yang menggembalakan. Menggembalakan itu contohnya bagaimana? Kata Mazmur 23 itu, Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu adalah orang-orang yang memelihara dombanya ya. Dia membuat dombanya menjadi segar. Dia menuntun dombanya, dia membimbing dombanya. Dan satu ayat di Mazmur 23 ayat 2 itu, seorang gembala itu membaringkan dombanya. Dia membaringkan dombanya. Memang domba kadang-kadang banyak gangguan. Di Timur Tengah kalau orang menjadi penggembala, dia harus memastikan bahwa domba-dombanya itu tidak ada lalat yang menempel di hidung domba. Kalau ada lalat yang menempel di hidung domba, domba itu bereaksi dan mengembik dan berteriak-teriak dan mengakibatkan kawanannya juga berteriak-teriak. Itu domba yang panik. Ada domba juga yang tidak bisa berbaring karena domba itu mungkin juga terlalu banyak konflik. Ya. Jangan dikira kalau domba betulan ya, dia tidak punya konflik. Dia ada konflik. Ketika dia tidak bisa tidur karena ada konflik sehingga dia bisa membawa masalah bagi kawanannya. Saudara dan saya seorang gembala harus bisa memastikan bahwa domba-dombanya tidak diserbu oleh lalat, tidak diganggu oleh konflik.
Dia juga harus memastikan dengan sungguh-sungguh dengan perkataannya yang positif. Nah, Anda adalah gembala bagi keluarga Anda. Anda adalah gembala bagi teman Anda. Anda adalah gembala bagi karyawan-karyawan lain di perusahaan di mana Anda bekerja. Karena itu kata-kata kita harusnya adalah kata-kata yang menggembalakan. Ayat ini saya pikir ayat yang luar biasa untuk saudara dan saya renungkan dengan sungguh-sungguh ya. Karena ayat ini memberi petunjuk rohani kepada kita, kepada Anda dan saya untuk memiliki bibir yang benar yang mengembalakan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali ayat-ayat yang saya bagikan ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Ada satu lagi di Amsal 10 ayat yang ke-31 dan 32, menarik sekali. Coba saudara perhatikan ini. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Coba saudara lihat perbandingan ini. Orang benar, mulut orang benar, perkataan orang benar mengeluarkan kebijaksanaan. Tetapi lidah bercabang, lidah orang bodoh bercabang. Bercabang itu apa ya? Bercabang itu orang yang prinsip hidupnya di sini senang, di sana senang ya. Di sini senang, di sana senang ya. Jadi ketemu orang dia ngomong baik-baik ya. Dan ketemu orang lain dia ngomong baik-baik. Dan ketemu teman yang lain dia ngomong yang buruk-buruk tentang orang pertama dan orang yang kedua. Nah itu orang yang di sini senang, di sana senang. Supaya dia diterima di kelompok yang satunya. Saudara, ada kebanyakan orang yang tidak dapat menjaga lidahnya. Karena itu ayat ini benar sekali. Selain kita lidah orang benar mengembalakan, tetapi juga ayat ini benar adanya karena dia harus menolong orang supaya mendapatkan sesuatu yang lebih positif. Mulut orang benar mengeluarkan kebijaksanaan, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Jadi jangan bercabang di dalam membicarakan, jangan banyak terlalu berbicara ketika kita waktunya berhenti berbicara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini saya harap menolong kita di Amsal pasal 10, Amsal-Amsal Soleman ini membimbing hidup saudara secara praktis dalam hidup saudara dan juga hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengakhiri bagian ini yang praktis ini dari pasal yang ke-11. Ya, satu pasal lagi. Di dalam pasal 11, ayat yang ke-9, sekali lagi ini Amsal-Amsal perbandingan yang indah sekali saudara. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saudara lihat, Amsal 11 ayat yang ke-9 ini, mulut orang fasik itu kata-kata orang jahat. Orang fasik itu orang jahat. Orang jahat itu kata-katanya membinasakan. Ya, luar biasa ya, membunuh, merusak. Orang yang jahat itu kata-katanya merusak sesama manusia. Wah, keji sekali ya. Orang yang jahat itu di dalam ayat 11 ada juga. Orang yang jahat itu kata-katanya meruntuhkan kota. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang jahat, orang fasik meruntuhkan kota. Jadi Anda lihat ya, yang satu kata-kata yang membangun, yang satu kata-kata yang membunuh dan meruntuhkan. Bayangkan saudara, ayat ini bilang sebuah kota bisa runtuh, bisa rusak karena kata-kata. Mungkin di zaman sekarang bukan kata-kata yang diucapkan oleh bibir, ya, bisa juga kata-kata yang diucapkan oleh tangan saudara, oleh jempol saudara, oleh telunjuk saudara. Saudara di handphone touchscreen saudara mengetik satu perkataan dan akhirnya perkataan itu tersebar dan pada akhirnya orang membaca perkataan saudara. Kalau dulu kata-kata saudara hanya ditujukan ke satu orang dan mungkin saudara berurusan hanya satu orang. Tapi hari ini ketika saudara mengetik kata-kata dan memposting kata-kata itu di suatu grup WA, ada 1000 orang yang membaca, ada tersebar di mana-mana, pada akhirnya menjerat saudara, dan kata-kata itu juga bisa meruntuhkan kota, meruntuhkan satu negara. Ya. Anda mungkin menyaksikan di televisi seperti saya juga menyaksikan ada
satu kalimat yang membuat Amerika sampai hari ini harus menghadapi isu kerusuhan rasial yang besar. Floyd yang dicekik lehernya oleh petugas keamanan itu, dia berteriak bahwa saya sukar bernapas, saya tak bisa bernapas. Kata-kata Floyd itu menjadi viral, baik di media sosial, di poster-poster yang dibawa para demonstran, saya tidak dapat bernafas. Saudara, bayangkan kata-kata itu bisa meruntuhkan satu kota, bahkan beberapa kota. Dan hampir semua negara bagian mengalami persoalan itu karena kata-kata. Saudara, jadi kita belajar dari pasal yang ke-11 ini suatu kebenaran yang begitu penting dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11 ya. Kalau ayat 9 bilang dengan mulut orang fasik membinasakan, tetapi orang benar memberikan pengetahuan. Di ayat 11 berkat orang jujur itu memperkembangkan kota, tapi orang fasik itu mulutnya meruntuhkan kota. Jadi waktu saudara membaca bagian-bagian ini, kita semua dikuatkan kembali. Saya tidak berlama-lama, saya ingin hanya membagikan satu ayat lagi, yaitu ayat yang ke-13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Siapa yang mengumpat? Mengumpat itu apa, saudara? Mengumpat itu memaki. Mengumpat itu mengatakan kata-kata yang mungkin kotor atau kata-kata yang mengungkapkan kejengkelan hatinya, dia langsung berkata-kata dengan keras dan kasar. Mengumpat. Saudara, orang yang cepat tersinggung dan mengumpat, dia sebetulnya membuka dirinya sendiri, membuka keburukannya sendiri, membuka dan menyebarkan aibnya sendiri. Jadi waktu saudara melihat orang-orang yang berkata-kata di dalam perbandingan Amsal ini, dua pasal ini kita belajar, pasal 10 dan pasal yang ke-11, beberapa bagian yang begitu penting secara praktis dapat dipraktekkan oleh saudara dan saya. Jangan jadi orang bodoh tapi jadi orang benar, ya. Karena itu mulut orang fasik, mulut orang jahat itu menghasilkan banyak kedukaan. Tapi mulut orang benar itu menghasilkan banyak pengetahuan dan pengertian. Bibir orang fasik itu tidak berakal budi, tetapi bibir orang benar itu berhikmat. Wah, luar biasa sekali. Kita belajar tentang orang yang di dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Tapi orang yang dapat menahan diri, menahan bicara. Mari kita belajar juga menahan bicara. Kata Amsal 10 ayat 19. Yang kemudian juga kita belajar bahwa ada orang yang kurang berakal budi dengan perkataannya, tapi ada orang yang berakal budi dan menyebarkan hikmat dan pengetahuan. Ada orang yang lidahnya bercabang yang dapat menyebarkan berita-berita palsu, tetapi lidah orang benar adalah lidah yang mengakibatkan kehidupan. Ya. Dan dalam pasal 11 kita belajar juga bahwa mulut orang benar adalah mulut yang membangun suatu kota. Tetapi mulut orang jahat meruntuhkan satu kota. Dan ayat yang ke-13 ini mengatakan, kalau Anda menjadi seorang yang sungguh-sungguh orang benar, Anda minim umpatan, Anda minim memaki, Anda surplus untuk memuji dengan ketulusan. Anda surplus dalam pujian, memberi semangat kepada orang-orang di seputar Anda. Nah, Bapak Ibu, saya pikir Amsal ini menolong kita mengerti apa yang dikatakan Yakobus tadi. Dari Yakobus itu kita belajar begitu banyak hal, dan penerapannya yang saya sampaikan di dalam perbandingan Amsal perbandingan itu saya harap menolong saudara membangun hidup saudara. Saya ingin mengakhiri bagian ini, saudara. Pertanyaan dari Yakobus ini penting untuk kita renungkan. Apakah kita termasuk orang-orang yang baik, perkataan yang bijaksana, atau perkataan orang bebal, orang fasik? Dengarkanlah Yakobus 3 ayat yang ke-11 ini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah sumber menghasilkan air tawar dan air yang pahit dari sumber yang sama?
Saudara, di dalam Yohanes dikatakan bahwa Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara itu seperti aliran air, seperti sumber air. Kalau Allah Roh Kudus menguasai hati kita, tentunya kita menghasilkan kata-kata yang baik dan positif. Mari kita berdoa, saudara. Mohon pimpinan Tuhan bagi hidup saudara dan bagi hidup saya sepanjang minggu-minggu ke depan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami dan bertumbuh berbuah melalui perkataan-perkataan kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidupmu kan bebas. Pada Yesus, pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus, pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupku. Yesuslah jalan yang benar, ke hidup yang bakal, anugerah indah dan besar bagi tiap hamba-Nya. Pada Yesus, pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Buka satu pujian nomor 363 dari nyanyian pujian. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti ibadah. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan memohon berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi yang sudah memimpin kami dalam ibadah kami pagi hari ini.
biarlah kami boleh membawa damai sejahtera-Mu kepada keluarga kami masing-masing. Engkau melindungi dalam perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh bersukacita oleh karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.